Everybody start and Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. So today I will introduce Anapana. No? So Anapana meditation is no? Every Buddha use this meditation, and also every Buddha respect this meditation. Therefore, we also have to meditate respectfully. No? Nah, jadi hari ini saya akan memberikan pengenalan dari Anapanasati ya. Jadi Anapanasati adalah metode meditasi yang digunakan oleh semua Buddha dan juga dihormati oleh semua Buddha. So to successful, no, to be successful, we need the four fetters, no, meditation. To successful meditation, we need the four fetters. Number one is respect. Respectfully have to meditate. Number one. No? Untuk bisa berhasil dalam meditasi ini, maka butuh 4 faktor, yaitu yang pertama harus respect ya, harus menghargai, menghormati. So number two is have to follow the instruction carefully. No? Have to follow all instructions. No? Meditation instruction. No? Nah, yang kedua adalah harus mengikuti seluruh arahan ya, seluruh arahan untuk meditasi. So number three is Ninatara. Ninatara Bhavana. Ninatara meaning is without gap. Continuously practice as necessary. So meditation not only sitting. No, walking meditation, standing meditation, lying down meditation also we call meditation. No? So sitting meditation and standing meditation, walking meditation, all meditation must be continuous practice. No? At the time easily successful. No? Yang ketiga disebut sebagai nirantara atau tanpa jeda ya. Jadi maksudnya ketika melatih meditasi ini harus diupayakan tidak ada jeda, tidak ada berhentinya gitu. Misalkan ketika berjalan, ketika duduk, ketika berbaring, ketika berdiri ya, semuanya harus tetap di objek meditasi tanpa lepas dari objek meditasinya. Ini disebut sebagai tanpa jeda. So therefore, as you go to the toilet, you have to plan your meditation inside the toilet. No, you have to practice meditation in the toilet also, and in the dining hall also. So the best condition is as you sleep, pay the meditation object like breathing in, breathing out. Wake up also, automatically your mind fixed to the breathing in, breathing out. No, without effort. No, these are the best condition. No? Nah, artinya ketika Anda ke toilet, ya, Anda tetap harus memperhatikan napas, ya, atau ketika Anda berada di ruang makan, ya. Nah, keadaan yang paling baik itu adalah ketika Anda sebelum tidur itu sambil memperhatikan napas. Ya, setelah itu nanti ketiduran. Tetapi nanti ketika bangun lagi, batin otomatis memperhatikan napas. Nah, ini adalah keadaan paling bagus. So number four is Jira Bhavana. Jira meaning Jira is a long time. No? Long time meditation also necessary. Sometimes 1 day not enough, 10 days also not enough. Sometimes 1 month also not enough. Sometimes 1 year also not enough. No? Long time meditation is necessary sometimes, no? For some people. No? Nah, yang keempat adalah cira, artinya berlatih dalam waktu yang lama gitu ya. Ya kadangkala beberapa orang itu meditasinya
1 hari saja nggak cukup ya. Ada yang butuh 2 hari, 10 hari dan seterusnya gitu ya. Makanya harus dilatih dalam waktu yang lama. So this Buddha recommended this for fetters. No, I will say again. Number one, sakitya. No, respectfully meditate. Number two is a sabba. Sabba means follow all meditation instruction. Number three is a ninadara without gap. Continue practice also necessary. Number four is a sabba. Sorry, number four is a jira. Long time have to meditate. No. Jadi saya doakan mengulangi lagi empat empat faktor yang perlu untuk berhasil dalam meditasi. Yang pertama adalah sakaca, yaitu bersikap hormat ya, dan bersikap hormat terhadap objek meditasinya. Yang kedua adalah sabah, mengikuti semua aturan, semua instruksi arahan meditasi gitu ya. Yang ketiga adalah nirantara, tanpa jeda, yaitu berlatih secara berkesinambungan ya, terus menerus. Yang keempat adalah cira, yaitu latihan dalam waktu yang lama, panjang. One sayadaw, he also add one another factor. No, abhirata bhavana. No, happily meditate. This also necessary. No, meditate happily. No, so this number five factor. No, one sayadaw add another factor. Nah, tetapi ada seorang sayadaw yang menambahkan satu faktor lagi ya. Yang kelima berarti ya. Yang kelima faktornya adalah abhirata. Abhirata ini artinya berlatih dengan senang gitu ya, dengan gembira. So today anapana. So anapana meditation is a very easy to practice, but very deep, technique. Therefore, respectfully listen. No? So number one is Iriyapata. No? Posture is important. No? You choose your comfortable posture. No? So mattress, no, sitting cushion, also suitable cushion. No? And also you must sit in also, no, comfortable sitting should be. No? Your body a little bit straight, upper body a little bit straight. No? And also sometimes you cannot sit there on the chair, you can use a chair. You can use a chair. No? Sometimes some people cannot sit on the floor. No? So comfortable posture is the number one, very important. No? Nah, makanya anapanasati ini adalah meditasi yang mudah untuk dilakukan, tetapi sebenarnya cukup mendalam gitu ya. Oleh karena itu, perhatikanlah baik-baik instruksinya. Jadi pertama itu iriyapata atau postur ya. Pilihlah postur yang nyaman ya. Kemudian misalnya duduk di bantal meditasi, maka pilih bantal meditasi yang sesuai gitu ya. Dan juga ketika postur duduk ya, duduk juga upayakanlah duduk dengan nyaman gitu ya, dengan tubuh tetap tegak seperti itu. Dan beberapa orang kalau tidak mampu untuk duduk di lantai ya, maka bisa duduk di kursi. Sometimes some yogi, their viriya very, very powerful at the time. No? The whole body are not comfortable because the viriya effort too much, too much straight the body like that. No? So should not do like that. Little bit fun, little bit relax your body, and then you may be comfortable, you can meditate. Nah, beberapa yogi dia itu terlalu bersemangat ya. Jadi karena bersemangat ini makanya tubuhnya menjadi tegang ya, dan juga posisinya tidak nyaman seperti itu ya. Ya, makanya saya menyarankan duduklah dengan tegak ya, namun tetap nyaman dan rileks atau santai seperti itu. So, and also you are eye
no, should not open, no, should not open. But walking meditation time, you slightly open, no, slightly open. You must look at the, no, within the hatha pasa only, no. Within the forehand only you can see there, no, walking meditation time, no. So such kind of, no, take care the eye also necessary. But after close your eye, you should not pay attention your eye. You ignore, no. You pay attention your meditation object, breathing in, breathing out only. No? Kemudian jangan buka mata ya. Jadi ketika meditasi itu tutup mata ya, kecuali ketika meditasi jalan. Nah, ketika meditasi jalan boleh membuka sedikit matanya, dan tapi mata juga harus tetap dijaga gitu ya. Dalam artian tidak boleh melihat ke sana sini walaupun matanya terbuka. Sebatasnya itu hanya boleh melihat ke depan ya, ke arah bawah, paling jauh sekitar 4 lengan gitu ya. Nah, jadi dengan demikian maka mata pun terkendali, kita jadinya tidak memperhatikan sana sini, dan juga tetap bisa memperhatikan nafas jadinya ya. Kalau ada objek lain apapun yang di depan itu diabaikan saja. Okay, this you keep in there your body, no, your body, your posture. So number two is calm down your mind, no. So you check your mind to be calm down, no. Your mind is worry or not, your mind hot or not, no. So please calm down your mind first, no. So should not take breathing out quickly, no. First you are check your mind first. Your mind cooling or not, no. Yang itu tadi tentang postur ya. Kemudian yang kedua adalah Anda semestinya menenangkan pikiran ya, menenangkan batin. Yang pertama Anda cek dulu gitu ya. Apakah batin sedang dalam keadaan cemas ataukah batin sedang dalam keadaan panas gitu ya. Nah, dengan ketika demikian mesti ditenangkan terlebih dahulu. Jadi jangan terburu-buru langsung duduk memperhatikan nafas seperti itu. Pertama cek dulu apakah batinnya sudah tenang atau belum. So your mind is thinking that sexual object too much at the day. No, you should be calm down your mind first. No? So object is sometimes attract to you. No, some object. No, sometimes loba object, sometimes dosa object. No, but you are now where meditate. Therefore, stop everything to pay attention there. Loba object and dosa object. No? So you admonish your mind yourself. No, now I will meditate now. No, I shall remove loba and dosa now. No, and then your mind calm down. No, this number two is that you make your mind calm down, cooling. No, number two. No. Ya. Jadi ketika batin sedang misalnya sedang tertarik ya terhadap objek-objek kesenangan indriawi ya. Nah, seperti itu maka Anda perlu pertama-tama itu tenangin dulu, redakan dulu batinnya ya. Jadi nasihati batinnya gitu ya. Sekarang ini sedang melatih meditasi gitu. Jadi ketika ada nafsu ataupun kebencian yang muncul, ya maka itu perlu untuk diredakan dulu. So number three is no, to pay attention the meditation object breathing breathe. We need the place. No, where we keep our mind to take the breathing out. No? Therefore, number three is the place for the mind. No? So mind, no, place in the touching point. No? Touching point meaning is
breathing in, breathing out are not touching this place. No? Upper lid or inside the nostril. No? So this place is the suitable place to for the mind. No? From this place, you can watch the breathing in, breathing out. Therefore, number three is so you must keep your mind in the no, touching point. No? So touching point, if your mind is keeping in this point, automatically you will know the breathing in, breathing out. No? Nah, yang ketiga, Anda perlu tahu di mana tempat untuk membiarkan pikirannya menetap gitu ya. Anda mesti meletakkan pikiran di mana seperti itu ya. Nah, ketika meditasi ini Anda perlu Anda bisa meletakkan pikiran di titik sentuh gitu ya. Jadi titik sentuh ini maksudnya titik sentuh nafas ya, bisa di antara bibir, atas bibir gitu ya, atau uh, di lubang hidung gitu ya. Ya, jadi ketika Anda meletakkan kesadaran, ya meletakkan pikiran, membiarkan. Sorry, Wi-Fi. Yeah. So why we need to the place for the mind, no? So for example, no, so so previous time, we use a water pot to drain the water, right? So water pot is made by the clay. So this water pot place, we need the one the stand, like a bowl stand like that, no? If we have no bowl stand, bowl also cannot stable, no, on the floor. In the same way, water pot also, they need a stand, no? If no stand, water pot is maybe not stable. Sometimes if we incline the one side like that, no? At that time, water also not stable like that. So therefore, water pot need a stand. Our bowl also need a bowl stand like that. In the same way, our mind also need the place, no, to be stable. No? Therefore, Buddha, no, commentary also, no, explain that the touching point, no, touching point, please, no, to place the mind, no. So please place your mind, but should not focus too much, no. Only you place your mind at the touching point, and then you might know the breathing out automatically. No? Ya, dijelaskan kenapa memerlukan tempat ya untuk meletakkan pikiran. Jadi kalau di zaman dulu itu kan minum ya, mereka minum itu pakai kendi gitu ya, pakai semacam cangkir tanah liat gitu ya. Jadi cangkir ini ya, kalau dia langsung diletakkan di atas tanah, dia ini bisa menggelinding, bisa miring ke satu arah, bisa tidak stabil seperti itu ya. Makanya biasanya butuh seperti kaki penyangga gitu, seperti kakinya bol. Kalau kalau pernah lihat bol makannya Bante, nah itu kan ada kakinya gitu ya. Nah jadi kalau tidak ada kaki tadi, maka dia bisa aja miring ke satu sisi gitu. Nah makanya di sini kitab komentar menjelaskan kenapa perlu um, adanya titik sentuh. Titik sentuh ini adalah tempat untuk meletakkan pikiran ya. Kalau tidak, maka bisa jadi pikirannya tidak stabil dan pergi ke satu tempat gitu. Ya, tapi di sini perlu diingatkan lagi, titik sentuh itu hanya untuk tempat meletakkan pikiran. Jangan berfokus pada titik sentuhnya sendiri. Ya, tidak perlu terlalu banyak fokus. Cukup letakkan saja di sana. So number four is take care your mind and you are breathing in, breathing out. No, number four. No?
because you already keep your mind in the touching point. No? After that, you have to pay attention. You are breathing in, breathing out. No? At the time, and you have to take care of your mind also, and also breathing in, breathing out also. No? So your mind, breathing in, breathing out, have to take care of your mindfulness. No? Mind, your mind, the object is breathing in, breathing out at the time. Mindfulness is have to take care to do this, your mind and breathing in, breathing out. So your mind, breathing in, breathing out, and mindfulness, the three combined together at the time we call this as samadhi, no concentration. Mind, breathing in, breathing out, object, and mindfulness. No, these three together is we call concentration samadhi. No. Nah, jadi itu tadi 3 ya. Kemudian yang keempat adalah ya setelah Anda bisa memperhatikan nafas, maka tugas selanjutnya adalah Anda perlu menjaganya. Jadi Anda perlu menjaga pikiran, menjaga nafas gitu ya. Menjaga dalam arti apa? Nah, setelah bisa memperhatikan, maka selanjutnya adalah tetap membiarkan, tetap memperhatikannya gitu ya. Jadi uh, bersikap penuh perhatian terhadap nafas gitu ya. Jadi ketika Anda mampu menjaga pikiran tetap berada uh, pada nafas dan juga tetap penuh perhatian, ya, maka 3 hal inilah yang disebut sebagai samadhi atau konsentrasi. Okay, so every time this is a four step you must do like that. No, every time you have to start the meditation, you have to do this four step. No? So number one, I will say, okay, number one, you have to keep your posture. No, Iriyapata, number one. No, number two is a calm down your mind, cooling your mind. No, cooling down. No, so number three is a place your mind in the touching point. No? After that, number four is a you take care your mind and you are breathing out object, no, with the mindfulness. At the time you can get concentration samadhi easily. No? Ya, jadi itu tadi 4 ya, 4 langkah untuk meditasi anapanasati. Tadi diulangi lagi. Pertama, ya Anda perlu memperhatikan postur, ya, memilih postur yang tepat, yang nyaman, ya. Yang kedua adalah setelah itu Anda menenangkan pikiran, ya, menenangkan batin supaya bisa memperhatikan nafas nantinya. Yang ketiga adalah meletakkan perhatian ke titik sentuh ya. Yang keempat adalah menjaga supaya perhatiannya tetap pada nafas. Some people has a parami, no? Where this no take care the breathing out, at the time nimitta also appear together with the breathing out. Because in the previous slide, this yogi already practiced anapana, no? Therefore, he's starting there, take care, breathing in, breathing out. At the time, mind and breathing in, breathing out are very unified using the mindfulness. This yogi nimitta also very bright like that. No? So if not appear the nimitta, at the time, other state have to continue. No? Other step meaning is you should not accept that you are thinking, number one. Number one, you should not accept any thinking. No. Only you pay attention, breathing in, breathing out. No. Good thinking or bad thinking, any thinking is a disturbance that your meditation. Therefore, do not accept any thinking. No. Nah, bagi beberapa yogi yang mungkin punya parami, ya punya tabungan kebajikan, mungkin dulunya pernah berlatih meditasi ini, sudah berhasil gitu ya. Ya, maka kadang ketika menjaga batinnya pada nafas, muncul nimitta atau pertanda konsentrasi ya. Jadi pertanda konsentrasi ini juga intinya berkembang semakin uh,
menyatu dengan nafas dan terang benderang seperti itu ya. Ya, tapi bagi yang belum muncul pertanda konsentrasinya atau nimitta, maka ada tahap-tahapan selanjutnya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Anda semestinya tidak menerima pikiran-pikiran yang datang ya. Apapun pikiran-pikiran yang datang ketika meditasi, baik itu adalah pikiran yang bermanfaat, yang baik ataupun pikiran yang buruk ya, semuanya itu bisa mengganggu meditasi ya. Semuanya itu maksudnya bisa membuat kita tidak memperhatikan nafas gitu. Makanya ketika pikiran-pikiran tersebut datang, tetaplah jaga pikiran pada nafas ya. Pikiran-pikiran yang tadi diabaikan saja. So number two is a Tinamida. You should not set Tinamida also, no Solan Topa. No. Number three is falling the Bowinga. Totally sleep. So during meditation time, San Yogi no should not accept. No. Should not accept number one, thinking, number two, Tinamida, number three, falling Bowinga. So number three is have to avoid. No, should not accept. No. Nah, yang kedua adalah menghindari kemalasan. Rasa malas dan ngantuk ya, itu dihindari, jangan diterima. Yang ketiga adalah ketiduran. Ini juga ya, tadi istilahnya jatuh ke bawangga, jatuh ke faktor kehidupan. Nah, ini uh, maksudnya adalah ketiduran total sampai nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, ini juga perlu dihindari ya. Jangan terlena dengan ketiduran. So to avoid the Tinamida, sleepiness, how you should do? You should sleep well before meditation. No? You should rest. No? Sometimes you are tired, and then you should rest fast. Sometimes no cannot sleep night time. At that time, after breakfast or after lunch, you have to sleep fast. No, without rest, you should not meditate. No, if you are not yet rest fully, if you meditate, you are always maybe sleepy. No, so even though you meditate 2 hours, 3 hours, you are always sleepy. So this is not useful, useless. No, your body also very tired. No, therefore, please rest fast before meditation. No, this is very important. No, please rest or sleep before meditation. No. Nah, tadi terkait rasa malas dan ngantuk ya, itu bagaimana cara mengatasinya? Supaya rasa malas dan ngantuk tidak muncul ketika meditasi, maka Anda perlu istirahat dulu sebelum meditasi. Jadi Anda perlu memiliki istirahat yang cukup. Ya, jadi katakanlah misalnya malam susah tidur gitu kan. Nah, maka pagi setelah sarapan sebelum meditasi lagi, ya coba untuk istirahat sejenak gitu ya, atau tidur ya. Tidur ya dengan cukup. Nah, barulah setelah Anda segar ya, barulah tidak akan muncul rasa ngantuk gitu ya. Karena percuma kalau misalnya Anda bisa duduk 2 jam, 3 jam tapi ternyata ketiduran gitu ya, maka sia-sia waktunya. So I don't want to see the sleepy yogi. Always I want to see the smart yogi only. Always smart meditation time. Jadi tadi saya udah bilang saya udah nggak mau melihat yogi yang ngantuk-ngantuk ya. Jadi saya udah mau melihat yogi yang cerdik-cerdik saja gitu. And also for your knowledge, no, four things shall not do. No, sorry, five things. No, five things shall not do. No. Number one is do not find breathing in, breathing out. No, number one. Some people they worry, where is my breathing in, breathing out? They are finding searching there. No? Never searching, never find out there, breathing in, breathing out. Number one. No.
Kemudian ada 5 hal yang perlu dihindari oleh pemula. Ya, pertama, jangan mencari-cari nafas ya. Jadi ketika nafasnya hilang, kadang ada yang panik ya, ada yang dia berpikir, aduh nafas saya kemana gitu ya. Ketika itu tidak perlu dicari-cari nafasnya. So keep your mind in the touching point and wait there, breathing out. This is your method. Do not find, do not searching. So place your mind in the touching point. This is your duty finish. So breathing in, breathing out is going in, going out on that way, on the road like that. So you are your mind keeping at the touching point. Automatically you will know breathing in, breathing out. Therefore, please do not find the breathing in, breathing out. No. So number two is do not create breathing in, breathing out. No. Some people, no, they not pay attention in the natural blood. No, purposely they create breathing in, breathing out like that. No, shall not create breathing in, breathing out. No. Ya. Jadi ketika nafasnya hilang misalnya ya, tetap tidak perlu untuk mencari-cari, aduh nafas saya kemana gitu ya. Cukup tunggu saja di tempat Anda memperhatikan nafas biasanya ya, di titik sentuh seperti itu, maka nanti itu otomatis nafasnya bakal kembali lagi gitu ya. Jadi tetap jaga pikiran dengan tenang ya, menunggu dengan sabar sambil di titik Anda memperhatikan nafas. Yang kedua adalah yang perlu dihindari, membuat-buat nafasnya. Jadi ada yogi yang dia memperhatikan nafas, tetapi nafasnya ini bukan nafas yang alami. Jadi dia sengaja menarik nafas, sengaja membuang nafas seperti itu ya. Nah ini namanya nafas yang dibuat-buat. Ini perlu dihindari. So number three is do not make touching point clear. No? So some yogi, no, they want to make the touching point more and more clear. Shall not do like that. No. So you place your mind in the touching point is enough. No. Touching point is no need to clear so much. No. So just knowing touching point also enough. No. So keep your mind in the touching point. After that, you shall not make touching point more and more clear like that. No. So this is number three. No, shall not do. No. Nah yang ketiga adalah membuat titik sentuh menjadi jelas. Ya. Jadi ada yogi yang dia ingin supaya bisa memperhatikan titik sentuhnya gitu ya dengan lebih jelas. Jadi dia pun sengaja terus-menerus fokus ke titik nafasnya gitu. Nah hal ini tidak perlu dilakukannya, jangan dilakukannya. Anda cukup meletakkan kesadaran, ya cukup meletakkan perhatian di sana gitu. Letakkan saja sudah cukup, tidak perlu difokuskan di titik sentuhnya. Jadi meletakkan itu maksudnya Anda cukup mengetahui daerah situ ada nafas gitu. So number four is I shall not control the breathing in, breathing out. Huh? Shall not control meaning is so in the beginning state, you have to try to balance breathing in, breathing out. For example, breathing in is a 4 second, breathing out also 4 second like that. After that, you shall not control your breathing in, breathing out. No? If you control your breathing in, breathing out are not complete, sometimes stop on the way. After that, come back again like that. No? Therefore, shall not control breathing in, breathing out. No? Let you allow that let it go naturally. No? Yang keempat adalah mengendalikan nafas. Jadi ketika Anda memperhatikan nafas ya, ada yang dia mengendalikan nafasnya gitu ya. Nah, ini tidak bagus karena nantinya
satu nafasnya tidak alami, yang kedua dia jadinya nafasnya bisa tersendat-sendat seperti itu ya, bisa berhenti di tengah-tengah. Nah, jadi tadi disebutkan seperti ini. Ketika pertama-tama Anda duduk ya, Anda bisa mencoba untuk menyeimbangkan nafas itu ya, maksudnya nafas masuk dan nafas keluar itu kalau bisa seimbang ya. Jadi nafas masuk misalnya 4 detik, nafas keluar juga 4 detik seperti itu ya. Tapi itu di awal-awal saja. Setelah itu Anda biarkan ya. Biarkan si nafas ini mengalir, mau dia masuk, mau dia keluar ya. Anda biarkan saja apa adanya terjadi seperti itu. So number 5 is that do not follow breathing in and breathing out. Do not follow, no. So keep your mind at the touching point only, no. Breathing out is always moving, no, not stable, no. Breathing out is a going in, going out, right? But your mind shall not follow the breath, no. For example, no, in the one place, no, you watching that the tree corridor. The tree is a very long, right? So they start, no, first car to the last car like that in front of you. The whole tree you can see because you are not follow, no. In the same way, you also should not follow the breathing in and breathing out, no. You should not follow the blood, but you must know the whole blood, no, because you are not follow. So the breathing in start and the end, you must know the whole blood, no? So this number 5 also very important, should not do, no? So there are 5 things should not do, no? I will say again, no? Number one is that should not fire, should not searching, no? Number 2 is no? Should not create, no? Number 3 is do not make touching point clear, no? Number 4 is should not control. Number 5 is shall not follow the blood. No? This number 5 things shall not do. Always remember. No? Nah, yang kelima tadi adalah jangan mengikuti nafas ya. Memang nafas itu kan tidak stabil ya, tidak diam. Nafas itu kan masuk dan keluar seperti itu ya. Tapi walaupun nafasnya masuk dan keluar ya, tidak perlu mengikutinya. Ketika masuk ikuti sampai dia masuk kemana gitu ya. Ataupun ketika keluar ikuti dia keluar sampai mana, itu tidak perlu dilakukan, jangan dilakukannya. Jadi ibarat seperti ketika Anda ingin melihat satu kereta api ya. Kereta api kan gerbongnya panjang ya, dari gerbong pertama, dua, tiga sampai mungkin belasan gitu ya. Nah, kalau Anda ingin melihat semua gerbong kereta, maka Anda perlu diam. Anda diam memperhatikan dari satu tempat gitu. Jadi ketika keretanya jalan gitu ya, karena Anda diam, Anda bisa memperhatikan dari gerbong satu, kemudian dua, tiga, empat, dan seterusnya sampai ujung kereta itu berakhir gitu ya. Nah, tapi kalau Anda berlari ikut sama keretanya, ya maka Anda tidak bisa memperhatikan yang belakang-belakangnya, kayak gitu. Dengan cara yang sama, makanya ketika memperhatikan nafas, Anda perlu memperhatikan keseluruhan nafas. Ya, mulai dari dia masuk, Anda perhatikan sampai dia selesai, mulai dari dia keluar, perhatikan sampai selesai. Ya, supaya bisa memperhatikan keseluruhan nafas tadi, maka jangan diikuti nafasnya. Anda perhatikan saja tetap di satu tempat itu. Oke, jadi tadi ini 5 hal yang tidak boleh dilakukan, 5 hal yang harus dihindari. Saya udah ulangi lagi. Satu, mencari-cari nafasnya. Ya, yang kedua, nafasnya dibuat-buat. Yang ketiga, membuat titik sentuh nafas menjadi jelas. Yang keempat adalah nafasnya dikontrol. Yang kelima adalah mengikuti nafasnya. 5 hal ini harus dihindari. So Buddha say, no, Anapana instruction is like that. Ida beku aninya katowa rukha mula katowa sunyagara katowa
Nisidati palinga pujidwa ujukaya panidaya primuka sade upatapetawa Sosatowa sasati satowa pasasati Digawa asasato digasasamiti pajanati Digawa pasasato digapasasamiti pajanati Rasawa asasato rasa asasamiti pajanati Rasawa pasasato rasa pasasamiti pajanati Sabakaya Parisamedi Asasisamiti Sekati Sabakaya Parisamedi Pasasisamiti Sekati Pasabaya Kaya Singana Asasisamiti Sekati Pasabaya Kaya Singana Pasasisamiti Sekati. No? So whether long or short, you must try the whole set of breath. No? These are samadhi session time. No? So I explain a little bit detail to practice this samadhi session. No? So important is that you place your mind in the touching point and take care, no, the whole set of blood, whether long or short. No? So some people, some yogi have difficult at the time start there, long or short first. No? Whether long or short, you try there, breathing in, breathing out. After that, with no thinking, no, no one on your mind, at the time you must know the whole blood. The whole blood also slowly septate at the time, whether long or short, you can try that, the whole septate blood. At the time, nimitta also will appear. No? Jadi demikian ya instruksi dari Buddha terhadap meditasi anapanasati tadi, yaitu Indah Bhikkhave Bhikkhu Aranya Gatowa dan seterusnya. Ya, jadi tadi bisa disimpulkan dalam 4 tahapan yang singkat ya. Ya, pertama Anda letakkan perhatian Anda di titik sentuh nafas ya. Kemudian Anda jaga supaya perhatian Anda itu tetap berada di sana dengan memperhatikan nafas ya. Mau itu nafas panjang ataupun nafas pendek ya, tidak masalah. Mungkin bagi beberapa pemula Anda bisa mencoba dulu ya memperhatikan ketika nafasnya panjang gitu ya. Atau ketika nafasnya pendek seperti itu ya. Tapi setelah Anda bisa menjaga pikiran pada perhatian pada nafas, mau dia nafasnya panjang ataupun nafas pendek, ketika pikiran sudah tidak mengembara, ya maka Anda coba ketahui seluruh nafas ya. Jadi mengetahui seluruh nafas ini adalah mulai dari dia masuk sampai seterusnya. Selama itu batin tetap memperhatikan nafas tanpa mengembara, tanpa pergi ke objek lain. Yaitu namanya itu disebut sebagai mengetahui keseluruhan. So really, so breathing in, breathing out is a Chitaja Rupa, mind produce Rupa. No? So concentration better, our mind also more superior. No? Mind superior, mind produce Rupa, Chitaja Rupa also more superior. No? Superior, no, Chitaja Rupa also produce a light. No? Why? Each Chitaja Rupa has a Patvi, Abo, Tejo, Vayo, Ona, Gandarasa, Oja. No? And also, the Anapana has a breathing sound also. No? Therefore, Ona is a Kala. No? So, mind is a superior, and the Chitaja Rupa, Anapana, etc. also more brighter. No? Therefore, no? Really, nimitta is come from the breathing at the best. No? Sometimes not only the internal nimitta, external nimitta also coming. No? External nimitta is far away from your face like that. No? Not the same place, like not the unified with the breathing out. This called external nimitta. No? External nimitta sometimes in front of your face, above your head, sometimes you can see, no, automatically. Even though you don't pay attention,
But light is coming, this light is attract your mind. At the time, automatically you notice, oh, light coming like that. No? So there are two kind of nimitta, no? Ejata and Behita, no? So Behita nimitta is not real nimitta, no? Behita istana is not real nimitta, no? Only the ejata, no? Unifying with the breathing, only this real nimitta, no? Ya. Jadi sebenarnya yang disebut nafas, nafas itu adalah materi yang dihasilkan oleh batin. Jadi ini istilahnya adalah cita jarupa, materi yang muncul karena batin. Ya, jadi ketika nafas masuk, nafas keluar, maka batin itu memproduksi materi-materi yang disebut sebagai nafas, gitu ya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, semakin bagus kualitas batinnya, maka materi-materi yang dihasilkan juga akan semakin superior, semakin bagus kualitasnya juga. Dan materi yang superior ini bisa disertai dengan cahaya gitu ya. Jadi batin menghasilkan materi yang bercahaya. Jadi materi yang bercahaya ini kenapa bisa bercahaya? Karena semua materi yang dihasilkan oleh batin itu bisa mengandung biasanya mengandung patawi ya, unsur tanah, apo unsur air, tejo unsur api, wayo unsur angin ya. Kemudian disertai dengan warna, bau, rasa dan nutrisi ya. Dan terutama untuk nafas ya, kadang nafas juga disertai dengan suara ya. Nah, jadi dengan materi yang bercahaya ini ya, ini yang biasanya dianggap sebagai nimitta gitu ya, karena dia ada cahayanya. Ya, jadi nimitta itu sendiri adalah pertanda konsentrasi. Nimitta ini ada dua. Ya, pertanda konsentrasi karena semakin bagus konsentrasinya maka nimittanya muncul kan gitu ya. Dia ada dua, ada yang eksternal dan ada yang internal. Yang eksternal ini adalah ketika cahayanya, ketika nimittanya itu seolah-olah jauh dari wajah kita gitu ya. Apakah itu di atas kepala gitu ya, atau berada jauh gitu ya. Pokoknya dia tidak bersama dengan nafas. Nah, itu disebut sebagai nimitta yang eksternal ya. Jadi kita bisa tahu dengan cara misalkan berupa cahaya gitu. Jadi ada cahaya dari atas kepala lah, cahaya yang di depan wajah jauh gitu kan. Nah, itu semua disebut sebagai nimitta yang eksternal. Nimitta yang eksternal ini tidak perlu diperhatikan ya. Walaupun dia ada, biarkan saja. Tetap lebih ke nafas karena yang kita butuh adalah nimitta yang internal. Nimitta yang internal ini merupakan tadi nimitta yang menyatu dengan nafas. Ya, dia berada di titik sentuh nafas itu. So therefore, every lights are the color or the kalapa, no? The wanda. The color or kalapa is called the light, no? So istana nimitta also the light, no? Veda nimitta, no? So this light also come from where? Come from the mind. So Chitija Rupa also can produce another kalapa like that. No? So among each Chitija Rupa also has a Tejo Dhatu, right? So Tejo Dhatu can be made another new kalapa, no? So this Tejo is originally from the Chitija Rupa Tejo, no? Chitija Rupa Tejo can produce another Udaja kalapa. So this Udaja kalapa called Cheta Pachaya Udaja kalapa. Cheta Pachaya, because my support, no? My support but produced by Udu. Therefore, Cheta Pachaya Udaja kalapa. No? The Udaja kalapa also has their own color. So this color also black. Why? The original mind is superior. No? Original mind is superior.
Then Chitija Rupa Kala also blind. And also another generation, Chitta Pitya Uruja Rupa Kala also blind. So Uruja Rupa can be arise in the outside the body also, no, not only internal, no. Chitta Rupa cannot go out your body, but Uruja Rupa can produce, no, generation by generation to the outside. Therefore, some yogi they can see the Veda nimitta outside your body, so in front of your face, about your head, etc. like that. No? Jadi yang tadi disebut sebagai cahaya itu sebenarnya adalah warna kan gitu ya. Nah, jadi tadi semua istilahnya kalapa ini bisa kita sebut sebagai partikel ya. Partikel dan materi yang dihasilkan oleh batin itu semua mengandung warna. Nah, tapi warna ini bisa datang dari internal maupun eksternal tadi ya. Kenapa bisa eksternal? Eksternal itu artinya di luar dari tubuh kita gitu ya. Kenapa bisa ada cahaya yang eksternal gitu? Karena gini, pertama batin kan menghasilkan materi. Materi ini disebut sebagai cita jarupa, materi yang dihasilkan oleh batin. Nah, cita jarupa ini dia akan mengandung warna tadi ya, mengandung warna sehingga kalau batin yang memproduksinya adalah batin yang superior, batin yang bagus, maka materi ini juga cahayanya terang gitu ya, bercahaya. Nah, terus di dalam setiap partikel dari materi yang dihasilkan oleh batin, ya di dalam setiap cita jakalapa ya, maka dia ada unsur yang disebut sebagai unsur api tadi ya, kan ada tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan nutrisi. Ya, jadi unsur apinya, unsur api, dia bisa menghasilkan partikel yang baru. Partikel yang dihasilkan oleh unsur api ini disebut sebagai utuja rupa, yaitu materi yang dihasilkan oleh temperatur atau suhu. Ya, nah karena tadi awalnya materi ini dihasilkan oleh batin, namanya cita jarupa. Kemudian dari cita jarupa ini menghasilkan lagi materi yang baru yang dari temperatur disebut sebagai utu jarupa. Maka materi yang baru ini disebut sebagai cita cita pacaya utuja kalapa gitu ya. Nah, jadi uh, karena batin tadi kan superior, dia menghasilkan cita jarupa yang bercahaya. Cita jarupa ini ketika memproduksi utu jarupa, maka utu jarupanya juga bercahaya gitu ya. Aslinya cita jarupa ini tidak bisa keluar dari tubuh, tetapi utu jarupa bisa. Nah, makanya itu kadang kalau dia eksternal ya, cahayanya dari luar seolah-olah seperti itu, ya maka itu karena dihasilkan oleh utu jarupa tadi. So Chitta Pitya Uruja Rupa, no, the light also bright. And some lady, their karma is very good, no, like Pabhavati. So karma Pitya Uruja Rupa Kalapa, no, light also very bright, no. So like you know that one light that Yasodhya is become the Pabhavati Yasodhya. Because the past life offering the butter to the Pechika Buddha. So because this previous Dana Karma, his body, her body, no, blind light coming up from the body, and this, no, the twelve hand rule, no need the electricity, no, always the blind because the Bhabavati body, no. So this Karma Pichaya Udaja Rupa also, no, can produce a far away, no, inside the room like that. The whole room are black, no. This also Udaja Rupa. But Udaja Rupa are not produced by mind.
No, the original cause is a karma. Therefore, this light is called karma picaya uruja rupa light. No, Babawadi. No. Oke, jadi tadi istilahnya adalah cita pacaya utuja kalapa ya. Artinya materi aslinya itu dari batin, tapi materi ini kemudian menghasilkan materi baru yang disebut sebagai utuja rupa, itu materi yang dari temperatur. Di aslinya tadi batin menghasilkan satu materi, materi yang ini kemudian menghasilkan materi kedua. Nah, maka disebut sebagai cita pacaya utuja kalapa. Ya, kadang ada juga kisah di zamannya sebelum Buddha gitu ya, yang disebut sebagai kama pacaya utuja rupa, kama pacaya utuja kalapa. Jadi materi aslinya dihasilkan oleh kama. Karena perbuatan baik yang sebelumnya, makanya materi-materi ini kemudian dihasilkan gitu. Ya, jadi ini ada dalam cerita Pabawati. Pabawati merupakan salah satu dari kelahiran sebelumnya dari Putri Yasodhara. Putri Yasodhara tahu kan? Itu istrinya Pangeran Siddhartha ya. Jadi Putri Yasodhara di salah satu kehidupannya yang lampau, dia pernah berdana mentega kepada seorang Paceka Buddha. Jadi ketika berdana mentega itu dia membuat aspirasi yang kemudian setelah meninggal dia terlahir lagi menjadi seorang Pabawati, seorang putri yang tubuhnya bercahaya. Jadi tubuhnya ini bercahaya dalam rentang 12 lengan, 12 hasta gitu ya dari tubuhnya itu selalu diliputi dengan cahaya. Jadi istilahnya dia kalau datang ke satu ruangan, ruangan ini gak ada lampu pun otomatis terang gitu ya gara-gara ada dia. Gak usah bayar listrik gitu ya. Nah jadi si Pabawati ini kenapa tubuhnya bisa bersinar? Karena Kama di masa lampau yaitu dia memberikan mendanakan mentega kepada Paceka Buddha. Kama tersebut menghasilkan materi di kehidupannya sebagai Pabawati. Materi yang disebut sebagai Kama Jarupa. Materi yang berasal dari Kama. Materi yang berasal dari Kama ini terang. Karena dia dihasilkan oleh karma baik yang besar tadi ya. Berdana kepada Paceka Buddha. Jadi karena Kama Jarupa ini terang. Kemudian di dalam Kama Jarupa ini utu atau si tejo atau si unsur api menghasilkan materi baru. Nah, materi baru ini disebut sebagai utuja rupa. Jadi, secara total materi baru ini disebut sebagai kama pacaya utuja rupa. Jadi, utuja rupa yang ada karena kamaja gitu, karena kama. Ya, jadi si kamaja rupa ini sendiri hanya bisa di dalam tubuh. Tetapi utuja rupanya bisa sampai keluar gitu. Makanya tubuhnya bisa kelihatan bersinar gitu ya. Karena utuja rupa tadi. So chirija rupa kamaja rupa cannot go out the body. No, they arise inside in the body and they also perish away at the safely. No, cannot go out. No, but uruja rupa, no, can arise in a new place. No, no new place. They can arise at new place, new place. Now, therefore, we can see the external the light like that. No? Therefore, all external light are uruja rupa only. No chirija rupa, no kamaja rupa. No? Ya. Jadi karena baik kama jarupa maupun cita jarupa ya yang tadi dihasilkan oleh kama maupun dihasilkan oleh batin, materi-materi tersebut sebenarnya nggak bisa keluar dari tubuh kita gitu ya. Tetapi ketika mereka kemudian menghasilkan materi baru lagi disebut sebagai utuja rupa. Utuja rupa inilah yang bisa dihasilkan di tempat baru yaitu di luar dari tubuh. Nah, makanya semua cahaya yang kita lihat di luar ini, semua ini disebut sebagai utuja rupa juga. Cahayanya berasal dari suhu, dari temperatur, dari panas gitu. Bukan berasal dari kama ataupun dari cita. Okay, another light, there's a bulb. No? Electricity bulb. This also uruja rupa. No? This also uruja rupa. This uruja rupa there, udu pechaya uruja rupa. Hmm.
No, this also Uruja Rupa. Hmm. Ya, seperti bola lampu. Ya, bola lampu ini kan bercahaya ya. Nah, cahaya dari bola lampu ini yang bisa kita lihat sekarang gitu ya, yang jatuh gitu ya. Ini semua adalah utuja rupa juga. Tapi utuja rupa yang ini dihasilkan oleh apa? Oleh utuja rupa juga gitu. Jadi utuja rupa ya dari lampu menghasilkan utuja rupa yang baru seperti itu. Nah, dengan demikian cahaya yang kita lihat sekarang ini disebut sebagai utu pacaya utuja rupa seperti itu. At daytime, the Surya, the sun. The sun, the sun also has the light, sunlight. No? This sunlight also Uruja Rupa only. And night time, now you can see the midnight, the full moonlight. No? Today you can see maybe no raining. So sunlight, moonlight, no? Also the Uruja Rupa only. No? Therefore, all the external light are Uruja Rupa only. No? Nah, seperti matahari ya. Matahari kan menghasilkan cahaya, ya kan? Nah, cahaya yang dihasilkan matahari disebut juga sebagai utu pacaya utuja rupa tadi ya. Nah, kemudian malam hari ya ada bulan. Bulan juga kan dia bersinar ya. Nah, sinar yang datang dari bulan ini juga dihasilkan oleh oleh panas gitu. Makanya cahaya bulan ya karena malam ini mungkin nggak mendung, nggak hujan, makanya kita bisa lihat bulan mungkin ya. Nah, bulannya itu juga bersinar, sinarnya itu disebut sebagai utu pacaya utu jarupa juga. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya semua cahaya yang kita lihat di luar itu semua dihasilkan oleh panas. So one universe only one sun only. One universe has one sun. You can see the many stars. So all star also have the sun. Other universe sun is called star. No, you can see in the sky many stars, right? This star also we call the sun. The sun is not our universe sun. Other universe sun, not star. So many star like also or Udaja Rupa. No? Nah, jadi ini kan di satu tata surya kita ya ada satu matahari ya kan ya. Jadi cahaya yang kita dapat pada saat pagi hari, siang hari itu semua kan datang dari matahari kita. Tapi ketika malam hari kita bisa lihat sebenarnya di tempat yang jauh di sana juga ada matahari yang lain. Artinya ada tata surya yang lain kan yang kita sebut sebagai bintang ya. Jadi cahaya-cahaya dari bintang itu juga merupakan utuja rupa ya, tapi datangnya bukan dari semesta kita, datangnya dari tata surya yang lain seperti itu. So some light are very powerful and sometimes very dangerous sunlight. Therefore, some the guests have to protect the sunlight, especially the ozone. No, you are familiar with the ozone. No, ozone gas are not protect our planet Earth. No, to reach the dangerous rays like that. No, so our planet almost Atmosfer. atmosphere is there are 5 layers. No, so ozone layer is a number 3 layer. No, so this ozone layer protects no some of the dangerous rays from the sun. No. Ya, jadi uh, sinar matahari itu sangat kuat dan juga sangat berbahaya juga kan ya. Sinar yang matahari kalau kita terpapar langsung itu berbahaya. Ya makanya ada lapisan atmosfer ya. Anda juga udah familiar atmosfer di bumi itu ya katanya ada 5 lapisan. Kemudian di lapisan ketiganya disebut sebagai lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini dia memfilter ya. Jadi dia menahan radiasi-radiasi yang tidak baik dari sinar matahari. Ya, yang radiasi-radiasi yang bisa membahayakan tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita langsung kena itu tadi hujan sinar dari matahari, ya itu bisa bahaya. So okay, so I will back to the nimitta. No,
So there are two kinds of nimitta, internal ejata and external bahita nimitta. So internal ejata nimitta only the real nimitta. Unify with the breathing, breathing out. Oke, jadi kembali lagi ke topik nimitta. Makanya tadi nimitta itu ada dua kan, ada nimitta yang eksternal maupun yang internal. Ya, jadi nimitta yang eksternal itu bukan nimitta yang asli. Ya, maka cukup perhatikan ketika itu merupakan nimitta internal saja. So breathing in, breathing out meditation is in the concentration session. These are the object is pinyati. We not pay attention to the paramatha dhamma. Only just pay attention breathing in, breathing out as concept. No. Therefore, nimitta appear. This nimitta also concept. Why nimitta appear? Because of our perception. No. So our perception is there breathing in, breathing out. At the time, no. Nimitta also appear. No. So many yogi, many perception. No. Therefore, many kind of nimitta also possible to appear. No. So one yogi nimitta, another yogi nimitta may not be the same. This meaning. No. Ya. Lalu ketika melatih konsentrasi, yang kita perhatikan itu hanyalah konsep ya, konsep napas, konsep nimitta gitu ya. Kita tidak memperhatikan realita hakikinya ya. Jadi konsep ini ya, nimitta yang berupa konsep ini, dia datangnya dari mana? Datangnya itu dari persepsi kita terhadap nafas. Jadi tergantung pada bagaimana batin mempersepsikan nafas, maka nimitta setiap orang itu bisa berbeda-beda seperti itu. Why the perception made the different nimitta? So for example, no, some people chanting the Masivana Sutta like that. At the time, young people they chant very fast, like that. No, at the time we thinking, oh, he's chanting like waterfall like that. Waterfall, very very powerful waterfall like that. No? So some there, one lady chanting very slowly like that. Masivana Sutta, the same text, but his chanting is very slow and very sweet like that. At the time we thinking, oh, her chanting is like that, very the street flowing the water like that. No, beautiful street flowing the water like that. No? So, but they chant the say the sutta, Mahasitana Sutta. No, but because of our possession, no, at the time we also thinking like that. No, the young boy chanting is like waterfall. No, the one woman chanting is like that very beautiful street water flow like that. No, in the same way, yogi pay attention to breathing in, breathing out, different position, different limit also appear. No? Different color also appear. No? Jadi tadi bagaimana maksudnya persepsi yang berbeda itu menghasilkan nimitta yang berbeda juga. Jadi ibaratnya ketika ada dua orang yang lagi chanting ya, mereka chanting misalnya Mahasamaya Sutta. Yang satu dia anak muda, yang satu dia perempuan yang lebih lembut orangnya. Jadi ketika yang anak muda ini chanting Mahasamaya Sutta, dia chantingnya itu cepat, sangat bersemangat gitu, dudu gitu kan. Jadi ketika kita mendengarnya, kita tutup mata, kita dengerin, langsung muncul persepsi ya, seolah-olah suaranya si anak ini seperti air terjun gitu. Ya, deras sekali. Ya. Kemudian kita mendengarkan yang perempuan yang chanting. Yang perempuan ini dia chanting dengan menghayati, dengan lembut gitu ya. Ketika kita dengar itu seolah-olah seperti apa ya suara perempuan ini seperti aliran air yang tenang gitu ya. Nah makanya padahal dua orang ini melafalkan ya chanting parita yang sama, tapi karena persepsi kita yang berbeda-beda, makanya muncul dua persepsi yang berbeda terhadap parita yang sama seperti itu. Jadi sama halnya dengan nafas, ketika memperhatikan nafas kita semua punya persepsi masing-masing. Oleh karena itu, persepsi kita terhadap nafas
itu yang menghasilkan nimitta yang berbeda-beda. But mostly the nimitta appear first gray color like that, smoke color. No? After that, white color like cotton wool. No? After that, very bright like the crystal. No? So the gray color or smoke color is like Polygamma nimitta. No? The gray color become the white like cotton wool, they become the Oga nimitta. No? Number one is a Polygamma, number two is a Ugaha. The Uga nimitta is a bright like the crystal. No? No color at the time. No? Crystal, very bright only. No? At the time become the Pratibhaga nimitta. No? Pratibhaga nimitta time, your mind are no, more stable. No? Pratibhaga nimitta is stable at the time you are concentration reach Upachara Samadhi or Apana Samadhi. No? Oke, ya makanya persepsi itu berbeda-beda, nimitta pun berbeda. Tapi umumnya biasanya ketika nimitta baru muncul itu rata-rata ya itu munculnya itu warnanya seperti keabu-abuan, seperti warna yang kurang jelas gitu ya. Seperti misalkan asap gitu ya kan abu-abu ya. Nah, kemudian perlahan-lahan ketika konsentrasinya meningkat, ketika dia semakin stabil, maka nimittanya berubah menjadi putih ya. Putih ini misalnya seperti uh, kapas gitu ya. Nah, kemudian dia berubah lagi menjadi seperti kristal yang terang benderang ya. Ini adalah 3 tahapan nimitta. Jadi tahapan yang pertama ya disebut sebagai parikama nimitta, pertanda konsentrasi yang persiapan gitu ya. Yang kedua adalah uh, ugahan nimitta ya, yaitu pertanda konsentrasi pembelajaran. Nah, yang ketiga disebut sebagai patibhaga nimitta ya, pertanda konsentrasi padanan. Nah, jadi yang seperti kristal terang benderang itu dia tidak ada warna lagi ya. Ya itulah yang disebut sebagai patibhaga nimitta seperti itu. Nah, nanti ketika dia mampu untuk mempertahankan ini patibhaga nimittanya tetap stabil ya dan juga tetap menjaga konsentrasinya penuh gitu ya. Maka dia bisa masuk ke tahapan konsentrasi yang lebih tinggi. Tahapan konsentrasi yang disebut sebagai upacara samadhi. Upacara samadhi ini adalah konsentrasi jelang karena dia sudah mendekati itu ya, mendekati tingkat konsentrasi dalam. Atau dia juga bisa aja mencapai tingkat konsentrasi yang tercerap disebut sebagai apana samadhi. Ini adalah konsentrasi yang sudah konsentrasi yang dalam seperti itu. So nimitta is a begun the Pratibhaga nimitta. And the jhana factor also more the obvious jhana factor, 5 jhana factors. No? So 5 jhana factor is a Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekagata. No? Vitaka is a initial application to the nimitta object. Vichara is a sustained application. Piti is like the nimitta. Sukha is a experiencing the taste of the nimitta. Ekagata is a samadhi, no, one pointness at the object. So these 5 jhana factor are very, very, very clear. No? So apana samadhi type. No? But for yogi, should not reflect quickly. No? Please enter your concentration to be sure. No? Again, again. No? Enter the jhana. No? First half hour, after that 1 hour, 2 hour, 3 hour, like that. No? Please enter the jhana to be stable, no? Your concentration. No? Nah, ketika nimitta tadi berubah menjadi patibhaga nimitta, maka yogi ya, pada batin yogi tersebut yang disebut sebagai 5 faktor jana itu juga mulai berkembang. Jadi 5 faktor jana ini adalah
faktor-faktor batin ya, uh, bagian dari batin ya yang mendukung untuk konsentrasi mendalam seperti itu ya. Jadi 5 faktor jana ini, yang pertama tadi adalah witaka. Witaka adalah penerapan awal ya. Kemudian wicara adalah penerapan berulang. Kemudian yang ketiga adalah piti. Piti ini adalah rasa riang, gembira. Yang keempat adalah sukha. Sukha adalah perasaan senang, ya, bahagia, ya. Jadi yang merasakan rasa dari di konsentrasi. Yang kelima adalah ekagata. Ekagata ini adalah kemanunggalan. Jadi yang disebut sebagai konsentrasi, karena dia yang membuat batin berada tetap pada satu objek saja, tidak pindah ke objek lain. Ya, jadi ini adalah konsentrasi namanya. Jadi 5 faktor jana ini biasanya akan menjadi lebih jelas kelihatan ketika sudah mencapai Patibhaganimita. Tetapi bagi para yogi yang pemula diharapkan untuk tidak terlalu mengecek faktor-faktor tadi, tidak terlalu memperhatikan dulu faktor-faktor tadi. Pertama, fokus terus pada konsentrasinya dulu. Jadi secara berulang-ulang konsentrasinya ini dikembangkan lagi dan lagi. Dari mulai bisa konsentrasi selama setengah jam, dari 1 jam, dari 2 jam, dan seterusnya. Nanti ketika konsentrasinya sudah berkembang, nah baru ke tahap berikutnya. Pasan yogi nimitta appear not easy. No? And wandering mind also a lot. No? At the time, how to do? Athagata recommended to use a counting method. No? Nimitta also not yet appear. Mind also not stable, or the breathing, breathing out. Always wandering mind coming. At the time, Athagata encouraged to use a counting method. No? To count the breathing, breathing out. Kanananaya. No? This counting method, so there are two ways. One is a slowly method, another is a quickly method. Slowly method for San yogi who are not clear, both breathing in, breathing out. Both meaning is a one breathing in only clear, another is a breathing out only clear. No? Breathing in only clear, after that breathing out, he didn't know. No? Some people should count the slowly method. Slowly method is breathing in one, 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 one. Breathing out not clear. At that time, breathing in coming again. Breathing in two, 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 two. At that time, breathing out may be clear at that time. At that time, breathing out two, 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 two. After that, breathing in three, 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 three. Breathing out three, 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 three. This is slowly method. No, have to count 1 to 8, 1 to 8. No, quickly method is breathing in, breathing out are clear at that time. Paying the breathing, breathing out, counting one only. Breathing in, breathing out one, breathing in, breathing out two, breathing in, breathing out three, breathing in, breathing out four, breathing in, breathing out five, breathing in, breathing out six, breathing in, breathing out seven, breathing in, breathing out eight. After that, restart one. Breathing in, breathing out one, breathing in, breathing out two. So breathing in, breathing out eight like that. No, one to eight, one to eight, have to count quick. No, this called quickly method. No, so yogi have to use quickly method or called slowly method to count their breathing in, breathing out. Do not lazy, no. Some yogi they also know I have wandering mind a lot. He also doesn't want to count. He lazy, no. At that I never stop wandering mind, no. Ya, kemudian bagi beberapa yogi ada yang nimitta itu susah untuk muncul ya. Jadi pikirannya juga sering mengembara seperti itu ya. Nah, ketika itu terjadi apa yang mesti dilakukan? Jadi kitab komentar, kitab penjelas makna memberikan saran ya, yaitu menggunakan teknik berhitung namanya. Jadi teknik berhitung ini adalah menghitung nafas. Jadi ketika nafas masuk gitu kan dihitung satu 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 seperti itu ya, atau keluar satu 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 dan seterusnya. Ada 2 jenis teknik berhitung.
Ya, satu yang teknik berhitung yang lambat, yang kedua yang cepat. Yang lambat ini bisa dipakai ketika yogi tidak bisa memperhatikan nafas dengan baik. Jadi kadang dia cuma bisa tahu nafasnya masuk, tapi dia nggak tahu ketika nafasnya keluar gitu. Atau sebaliknya ya. Maka supaya nafasnya jadi lebih jelas, lebih bisa diketahui, dia bisa menggunakan teknik yang lambat ini. Ketika masuk, coba hitung satu 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 gitu ya. Keluar satu 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 satu, masuk dua 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 dua, keluar dua dua dua, seperti itu 1 sampai 8 gitu ya, diulang. Nanti sampai 8, ulang lagi ke 1. Jadi maksudnya proses dia masuk itu dihitung satu 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 satu. Itu teknik yang lambat. Ya, tapi bagi yogi yang tidak kesulitan untuk memperhatikan nafas, hanya pikirannya yang sering mengembara, maka dia bisa pakai teknik yang cepat. Jadi nafas masuk, nafas keluar 1. Nafas masuk, nafas keluar 2. Seperti itu. 1 sampai 8 juga nanti diulang lagi. Ya, jadi dengan teknik berhitung ini maka pikiran bisa memperhatikan nafas lebih baik dan tidak mengembara. Kayak saya bilang jangan malas ya. Jangan malas dalam artian ada yogi yang tahu sebenarnya dia pikirannya juga masih mengembara, masih sering pergi ke sana sini. Tapi walaupun dia tahu dia malas untuk menghitung nafas. Alhasil apa? Maka batinnya ya tetap mengembara terus gitu. Nggak bakal kembali-kembali. Okay, so every sitting time also pay respect Buddha, pay homage to the Buddha. No? So every time you can't do that meditation hall or sitting meditation, and then pay homage to the Buddha. At the time, pay attention the Buddha quality also. No? Before Anapana. No? There are 9 Buddha quality, right? At the time, no, Itipiso Bhagava Arahant Sama Sambuddha Vijja Jarana Sampano Sugato Loka Vidu Anuttara Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusana Buddha Bhagava. So they have 9 quality, right? So you can choose one. No, Buddha, Buddha, Buddha also okay. No, Arahant, Arahant, Arahant also okay. No, you pay the Buddha quality. No, you also know the meaning, right? Arahant meaning, Buddha meaning, right? So you pay attention to the meaning, no? Buddha, Buddha, Buddha also okay. Buddha meaning is Buddha, he himself realized Purnavirtu and he also made other people to realize Purnavirtu. This is called Buddha. No, Buddha, Buddha, Buddha. No. So pay attention there, Buddha quality, a few minutes before Anapana. No. Every before sitting. No. Oke. Jadi ketika Anda sebelum mulai meditasi, ya, berikan penghormatan kepada Buddha. Ya, ketika Anda masuk ruangan gitu ya, pertama berikan hormat kepada Buddha, ya, bersujud namaskara gitu ya. Kemudian Anda perhatikan Buddha, ya. Cobalah untuk memperhatikan kualitas dari Buddha. Jadi Buddha itu kan punya 9 kualitas ya. Dari Arahang, Sama Sambuddho, Wijacarana Sampanno, dan seterusnya sampai Bagawa. Ya, Anda setelah menghormat, Anda coba pilih salah satu kualitas dari Buddha, kemudian Anda renungkan. Ini disebut sebagai perenungan terhadap kualitas Buddha atau Buddha Nusati. Nah, jadi Anda misalnya memilih tadi kualitasnya Buddho atau Arahang gitu kan, Anda juga perlu tahu artinya ya. Jadi saya harap Anda tahu kan artinya ya. Misalnya Buddho gitu kan, sama-sama Buddha. Sama-sama Buddha also okay, Buddha also okay. Misalnya tadi sama-sama Buddha ya. Sama-sama Buddha itu adalah seorang yang telah Buddha is more easy, right? Buddha, Buddha. ya, atau Buddha gitu ya. Jadi Anda bisa perhatikan kualitas Buddha sambil Anda renungkan dalam Buddha, batin Buddha, Buddho, Buddha. Buddho seperti itu ya. Tapi Anda juga perlu tahu makna dari So, kata Buddha ini ya. Yaitu Buddha adalah seorang yang telah merealisasi 4 kebenaran mulia ya, dan mampu untuk mengajarkan ke orang lain juga ya. Jadi seperti itu contoh dari
kualitas Buddha. Ya, silakan Anda pilih salah satu, kemudian Anda bisa ulang-ulangi dalam batin sambil merenungkan artinya. Ya, Buddho, 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 seperti itu sebelum mulai ke Anapanasati. Okay, tomorrow continue. So today is enough. No? Because now only 9:10. So tomorrow I have to wake up early morning. No? Ya, jadi saya rasa untuk hari ini cukup ya malam ini karena udah jam 9:10 ya. Jadi Anda juga perlu untuk istirahat lebih awal ya besok pagi supaya bisa bangun dengan segar gitu ya. So interview also private interview. So interview then also you can ask question. No? So interview one by one. Do them. My the good day living room. No? So not the group interview one by one. Private interview. No, this retreat. No? Nah, kemudian juga nanti untuk interview, sesi wawancara itu dilakukan secara pribadi-pribadi ya, bukan per kelompok. Jadi Anda bisa nanti ketika wawancara juga Anda boleh sambil menanyakan lagi kalau ada pertanyaannya. Jadi interviewnya ini nanti bukan di sini, yaitu di sono ya, di tempat yang Buddha Puja itu. Nanti datangnya satu persatu seperti itu. Okay, share a minute. Etta vata cha ame samvedam punya samvedam save deva numodantu sampati sediya. Etta vata cha ame samvedam punya samvedam save buddha numodantu sampati sediya. Etta vata cha me samvedam punya samvedam sabe satta numodantu sabba sampati sediya. Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya. Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyataya. Idame punya asawakaya wa hotu. Idame punya nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabba satana bhajimi. Te sabe me sama punya bagan labandu. Sadhu, 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 sadhu.